Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Insya Allah baik, Pak. Sudah baik semua ya? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Gak ada yang kepikiran kan? Ada yang majeran nggak semalam hujan soalnya? Gak ada ya? Mudah-mudahan gak ada ya, aman ya. Ya baik, jadi mohon maaf untuk hari ini perkuliahan sementara saya alihkan ke daring dulu. Mudah-mudahan efektif ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tema kita minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu tentang desain ya dan prosedur penelitian dalam kualitatif. Seperti yang kalian lihat atau resume itu ada 5 desain penting ya di dalam penelitian kualitatif. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kalau misalkan penelitian pendidikan itu adanya di sebelah mana gitu kan, ada yang etnografi, ada fenomenologi gitu kan ya. Nah kira-kira yang pendidikan itu dari sebelah mana. Nah berdasarkan dari definisi masing-masing desain penelitian kualitatif itu, nah penelitian yang di bidang pendidikan itu adanya di grounded research ya, di penelitian-penelitian dasar, termasuk penelitian-penelitian pengembangan, penelitian-penelitian sifatnya itu pendeskripsian, yaitu masuknya ke grounded research gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya di sebelah mana di situ. Nah, proses penelitian itu kalau yang kemarin kita sebutkan itu di awal kan kita mulai dulu dari mencari sebuah masalah ya. Nah, ini menurut saya penting bagi mahasiswa untuk memahami dengan baik, dengan betul sebenarnya apa itu masalah gitu ya. Jadi masalah itu bukan yang kita lihat secara kasat mata. Ingat ya, ini saya pesan banget ke mahasiswa ketika mereka nih yang angkatan 2019 mereka mengajukan judul. Ketika mengajukan judul, pertanyaan saya biasanya bukan judulnya apa, pertanyaan saya adalah apa masalahnya. Nah, ketika ditanya apa masalahnya, ternyata banyak mahasiswa itu yang menampilkan atau menyatakan atau mengungkapkan apa yang dia lihat gitu. Ya, apa yang dia lihat memang itu sebuah masalah, tetapi masalahnya kan ketika kita melihat dan menentukan itu masalah atau bukan, yang kita gunakan sebagai acuan atau sebagai patokan bahwa itu bermasalah atau tidak bermasalah itu jangan diri sendiri, jangan pribadi, jangan atas persepsi sendiri, gurunya ngajarnya nggak bener nih gitu, misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan ternyata memang itu tidak ada standar atau persyaratan atau ketentuan yang berlaku gitu ya tentang kualitas guru mengajar, ya itu nggak menjadi masalah gitu ya. Nah maka saya arahkan ke mahasiswa untuk melihat bagaimana siswanya aja gitu, jangan lihat gurunya. Mau lihat lingkungan sekitar boleh, tapi kalau misalkan kamu udah terbiasa melihat masalah yang ada pada siswa gitu, jadi lihat dulu di siswanya ada masalahnya apa. Nggak bisa baca gitu misalkan, perhatiannya terganggu segala macam gitu, itu kan bisa diamati. Kemudian setelah itu kita kuatkan, jadi data pengamatan kita itu baru kita kuatkan dengan dengan penelusuran lanjutan gitu. Kan kemarin kalau nggak salah di slide itu disebutkan bahwa kita nggak mungkin melakukan wawancara, misalkan kita nggak mungkin bisa bertanya-tanya ke orang lain tanpa kita melakukan observasi. Jadi lakukan dulu observasi, pengamatan dulu, setelah itu baru kita bisa menanyakan sesuatu. Nah, jadi kira-kira itu seperti yang pertama adalah kita mencari dulu apa masalahnya gitu ya. Nah, jangan sampai nanti mahasiswa melakukan cocokologi. Cocokologi itu begini. Jadi di awal dia sudah punya gambaran, sudah punya ide, sudah punya keinginan untuk melakukan penelitian tentang X gitu ya. Nah, misalkan mau membuat sederhana, misalkan mau membuat kartu bilangan misalkan, atau puzzle ya, membuat puzzle misalkan. Nah, dari awal dia udah punya kepikiran, nanti gue mah skripsinya mau bikin puzzle aja gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi mahasiswa ini nggak bisa menguraikan kenapa puzzle itu dibutuhkan gitu. Padahal dalam penelitian kan perlu ada alasannya kenapa sesuatu itu dilakukan, termasuk ketika mahasiswa membuat sebuah puzzle, maka yang perlu dipastikan adalah, yang perlu dijawab adalah pertanyaan tentang kenapa kita harus membuat puzzle. Seperti apa sih kenapa yang dibuatnya harus puzzle? Apakah siswa di situ membutuhkan puzzle? Apakah kalau dalam bahasa kerennya itu worth it gitu ya, kita membuat puzzle hanya untuk meningkatkan suatu kemampuan tertentu. Kalau misalkan dengan membuat satu puzzle kita butuh effort, butuh usaha yang sangat luar biasa, sementara hasil yang kita harapkan hanya segitu-gitu aja, maka menurut saya
nggak penting membuat puzzle itu, mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya oleh mahasiswa ketika mencari sebuah masalah. Jadi kemarin itu kan ada 4 hal ya yang menjadikan kita memilih sesuatu itu sebagai topik atau fokus dalam masalah kita. Yang pertama adalah keterbatasan, yaitu keterbatasan dari sisi tenaga, biaya, sumber daya, waktu gitu ya. Maka kita memilih masalah di bagian itu aja. Kemudian yang kedua adalah selain keterbatasan, yang kedua adalah penting atau tidak pentingnya. Penting itu artinya masalah ini harus diselesaikan, dan kalau tidak diselesaikan maka akan menimbulkan masalah yang lain. Itu namanya penting. Kemudian yang ketiga adalah urgen. Nah, apa bedanya penting dengan urgen? Kalau urgen sama-sama penting, cuman urgen itu derajatnya lebih harus gitu ya, lebih penting daripada penting biasa gitu. Kalau penting itu hanya sampai kalau nggak diselesaikan akan menimbulkan masalah yang baru lagi atau masalah yang lain, maka urgen itu menyatakan bahwa kalau tidak sekarang diselesaikan, maka kita akan kehilangan momen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya disebut dengan urgen. Artinya kalau saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita mengatasi masalah ini. Kenapa? Nanti kalau dibiarkan, kita nggak tahu kapan lagi bisa menyelesaikan masalah itu. Bisa jadi masalah ini sama sekali tidak bisa terselesaikan. Lalu apakah ada masalah yang tidak bisa terselesaikan? Ada. Makanya yang keempat itu adalah fokus kita ya, memilih fokus itu, pertimbangan memilih fokus. Yang keempat adalah visible. Visible itu artinya dapat dilakukan. Jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian yang tidak mungkin kita lakukan atau tidak visible ya, tidak memiliki kemungkinan atau kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan masalah, berarti langkah selanjutnya adalah kita membuat desain seperti apa sih penelitian kualitatif kita. Nah, kalau dalam bahasa kuantitatif itu kita membuat yang namanya adalah perumusan hipotesis. Tapi dalam kualitatif kan tidak ada perumusan hipotesis ya. Paling kita hanya merumuskan masalah aja. Merumuskan masalahnya pun juga simpel ya, nggak terlalu ribet. Dan dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah itu bisa berubah ya. Jadi dari awal ke akhir itu bisa berubah. Nah, mungkin yang kemarin juga kalau dibaca di slide itu disebutkan ya bagaimana suatu masalah itu bisa berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita memilih prosedur. Selanjutnya adalah kita menyiapkan instrumennya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang instrumen yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data ya. Jadi izin membagikan layar. Ya, jadi hari ini pembahasan kita itu tentang instrumen ya dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Nanti di bagian terakhir, saya rencana minggu depan itu adalah terakhir pertemuan secara tatap muka, karena nanti akan ada tugas terakhir untuk dikumpulkan ketika UAS, yaitu pengumpulan data kualitatifnya ya. Jadi mulai membuat instrumennya, mengumpulkan data sampai nanti ke pengolahan datanya. Jadi minggu depan itu rencana saya adalah ke pengolahan data ya. Jadi bagaimana kita mengolah data penelitian kualitatif ya dengan menggunakan teknik-teknik. Ada dua yang paling utama, ada miliknya Mark Habermas dan yang kedua adalah miliknya Sprague. Oke, baik ya. Saya hari ini kita akan ngebahas tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Jadi instrumen atau kalau dalam bahasa biasa kita menyebutnya adalah alat ya. Jadi alat ini kita gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi teknik itu bagaimana cara kita mengumpulkan data, dan instrumen adalah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Jadi ketika misalkan contohnya kita mau mencari ikan gitu ya misalkan ya. Teknik adalah cara kita mencari ikan. Caranya bagaimana? Oh, caranya misalkan saya memancing. Caranya saya misalkan biasanya kalau selain mancing itu ya contoh dia mancing gitu ya, caranya adalah dengan cara memancing, berarti itu adalah tekniknya, teknik mencari ikan dengan cara memancing, berarti itu tekniknya. Nah, pertanyaannya adalah apa instrumennya? Nah, instrumen yang digunakan ketika kita melakukan pengumpulan data dengan cara memancing ya, maka instrumennya atau alat yang digunakan biasanya alat pancingnya ya, mulai dari jor segala macam sampai umpan gitu. Itu berarti adalah instrumen-instrumen yang kita gunakan ketika kita memilih teknik tersebut. Artinya dalam pemilihan data, dalam pengumpulan data, pemilihan instrumen itu akan disesuaikan dengan tekniknya. Jadi kalau tekniknya A, maka instrumennya apa nih yang digunakan dalam kita mengumpulkan data dengan teknik seperti itu. Oke ya. Nah,
jadi sebagai awalannya latar belakang kita melakukan pengumpulan data adalah bahwa ada dua hal yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, kualitas data hasil penelitian, yaitu pertama adalah kualitas instrumen dan yang kedua adalah kualitas pengumpulannya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu adalah hal penting ya, hal yang paling dasar ya, karena kita menggunakan instrumen untuk pengumpulan data. Sementara dalam penelitian kualitatif, instrumen yang paling penting adalah diri sendiri. Artinya, di dalam penelitian kualitatif, kekuatan peneliti dalam mengumpulkan data itu juga justru yang paling penting. Ya sama-sama ya, artinya instrumennya. Nah, kalau dalam kualitatif adalah orangnya atau penelitinya sendiri. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya adalah, oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Sehingga dalam penelitian itu kita mungkin ya tidak berhenti pada menjamin bahwa instrumen yang kita buat itu valid dan reliable. Kalau dalam bahasa kualitatif kita menyebutnya adalah ABSA. Nah, instrumen yang valid dan reliable itu memang ya digunakan untuk memastikan bahwa data yang kita kumpulkan juga valid. Nah, tetapi dalam pengumpulannya pun kita harus memastikan bahwa data yang kita peroleh itu berasal dari subjek yang tepat dengan cara yang tepat misalkan. Jadi jangan sampai kita berhenti cuma sampai ke pengujian validitasnya aja. Tapi ketika mengumpulkan pun harus kita pastikan terjamin ya ketepatan dari pengumpulan datanya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ada 6 poin. Yang pertama itu tentang sampel, kemudian teknik sampling, kemudian jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen, baru terakhir adalah pengujian keabsahan. Jadi dalam penelitian kualitatif kita mengenal namanya pengujian keabsahan. Kalau dalam penelitian kuantitatif kita mengenalnya adalah uji validitas dan reliabilitas ya. Kita yang menggunakan statistik ya, yang kemarin kita jadikan tugas dengan menggunakan rumus korelasi ya untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Tapi dalam penelitian kualitatif kita mengenal instrumen itu diuji tetap, sama-sama diuji, tapi nama pengujiannya adalah pengujian keabsahan. Ya, oke, jadi ini adalah outline kita. Nah, yang pertama saya masuk ke populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi itu kalau dalam penelitian kualitatif, saya balik lagi. Kalau dalam ini ya umumnya ya, apa yang disebut dengan populasi dengan sampel. Jadi kalau populasi itu sederhananya itu wilayah yang lebih luas lah sederhananya gitu ya. Nah, kalau sampel itu berarti sebagian dari wilayah tersebut. Sederhananya seperti itu. Nah, tapi dalam penelitian kualitatif tidak ada yang namanya populasi. Ya, tidak mengenal populasi karena sifat penelitian di kualitatif itu adalah kan situasional dan dia terikat dengan tempat dan waktu. Artinya kita tidak melakukan generalisasi, kita tidak melakukan perumuman. Berbeda dengan kuantitatif kita memutuskan atau memilih satu populasi tertentu, tetapi kemudian penelitian kita dilakukan terhadap sampel yang jumlahnya lebih sedikit daripada populasi. Akan tetapi kesimpulan yang diperoleh dari pengujian terhadap sampel itu kita berlakukan juga terhadap populasi. Itu makanya populasi nama lainnya adalah wilayah generalisasi, wilayah perumuman dari simpulan. Nah, tapi dalam kualitatif kan kita tidak sedang akan melakukan generalisasi atau perumuman, maka tidak ada istilah populasi di dalam penelitian kualitatif. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, dalam penelitian kualitatif, contohnya itu kalau kita ngomongin tentang populasinya, itu bisa jadi bukan orang ya, bisa jadi populasinya itu adalah fenomenanya itu sendiri itu atau objek atau sesuatu yang mungkin sifatnya itu non benda gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti nilai-nilai gitu kan, itu kan nggak ada di bukan manusia gitu ya populasinya atau subjeknya gitu ya. Itu bedanya di situ ya dalam penelitian kualitatif. Ada objek atau situasi gitu macam ya. Nah, jadi kalau dalam penelitian kualitatif kita mengenal istilah namanya objek penelitian ya, bukan populasi. Sementara dalam sampelnya sama-sama sampel, tetapi bedanya kalau dalam penelitian kuantitatif kita menyebut sampel itu disebut dengan responden, tapi kalau dalam penelitian kualitatif kita sebut dengan sumber data atau informan atau narasumber. Nah,
Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah hasil dari penelitian atau analisis terhadap sampel bisa diberlakukan pada populasi. Ini kita sebut dengan namanya generalisasi. Sementara dalam penelitian kualitatif itu tidak ada generalisasi. Artinya apa? Hasil penelitian yang kita lakukan terhadap narasumber, terhadap partisipan, maka itu nggak bisa kita berlakukan untuk wilayah yang lain yang mungkin punya kondisi yang sama, bahkan ya kondisinya pun sama masyarakatnya, tapi kita nggak bisa memberlakukan itu. Sebagai contoh, masyarakat yang sama adalah masyarakat sekolah. Ketika kita melakukan penelitian di SDA, kemudian kita mengambil suatu kesimpulan, maka kesimpulan ini tidak bisa kita berlakukan kepada sekolah yang lain. Kita menganggap padahal itu kan wilayah yang sama ya, subjek yang sama kan, tetapi dalam penelitian kualitatif hal tersebut tidak berlaku. Ya, jadi sangat tergantung dari situasi sosial yang berlaku di tempat tersebut. Walaupun masih sama, tetap kita nggak bisa samakan kesimpulannya atau tidak bisa kita berlakukan kesimpulannya. Nah, kalau dalam teknik sampling, keberkenaan dengan teknik sampling itu ada yang namanya, kalau di kuantitatif kita menggunakan namanya random sampling atau sampling acak. Kenapa kita menggunakan sampling acak? Karena kita melakukan suatu pengujian, maka pengujian tersebut harus dikenakan pada sampel yang acak. Sampel yang acak itu menjamin generalisasi itu berlaku dengan baik. Kalau sampelnya purposif atau purposif itu berarti pemilihan sampel akan tetapi yang sudah disesuaikan dengan tujuan tertentu, sudah ada tujuannya, ada pertimbangannya, maka kita mengatakan itu purposif. Nah, ketika tekniknya ini purposif, maka kita mengarahkan kesimpulan sesuai dengan kecenderungan penelitian kita. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka dipastikan kesimpulannya hanya yang sesuai dengan keinginan kita aja. Sementara dalam penelitian kuantitatif, istilahnya itu kita menyerahkan semuanya pada alam. Alam akan memberikan apa, atau takdir gitu ya, akan memberikan hasil apa, itu sesuai dengan hasil yang diberikan oleh takdir tersebut. Tapi kalau dalam kualitatif enggak, kita mengendalikan sampel-sampel yang atau narasumber yang kita inginkan. Bahkan kalau kita punya kecenderungan tertentu, contohnya misalkan dalam survei-survei politik tertentu, kemudian pandangan-pandangan politik tertentu, kalau kita punya kecenderungan tertentu, sudah otomatis kita hanya mengambil sampel atau narasumber atau informan yang memang sesuai dengan kecenderungan kita. Kalau misalkan itu berbeda, itu nggak akan kita ambil. Karena apa? Premis-premis kita itu atau simpulan-simpulan atau pendapat-pendapat kita itu bakal bisa dipatahkan gitu ya, kalau misalkan kita mengambil sampel yang tidak sejalan dengan pemikiran kita. Maka dalam penelitian, dalam wawancara tertentu itu biasanya ya hanya mewawancari orang yang sesuai dengan ininya aja, sesuai dengan kecenderungannya dia aja gitu. Nah, dalam penelitian kualitatif tidak mengenal sampel, dalam kualitatif tidak mengenal sampelnya. Jadi kalau dalam kualitatif jelas sampelnya. Nah, bagaimana teknik pemilihannya? Itu kita menggunakan bisa purposif dalam kualitatif, kemudian bisa juga snowball. Nah, snowball ini kan bola salju ya. Bola salju itu ibarat kata awannya kecil, tapi kalau misalkan kita gelindingin gitu, kita jatuhin, kita putar-putar gitu, ternyata semakin lama si bola salju semakin besar. Nah, seperti halnya bola salju, teknik sampling menggunakan snowball ini berlaku ilustrasi yang sama gitu ya dengan bola salju tadi. Jadi awalnya kita misalkan mau wawancarai satu orang. Nah, kemudian dari satu orang ini kita meminta informasi kira-kira siapa lagi yang perlu saya wawancarai. Nah, dari situ nanti kan memberikan informasi nama A dan B misalkan. Nah, kita datangin A, datangin B. Di akhir wawancara kita juga menanyakan kira-kira siapa lagi yang bisa saya jadikan sebagai informan. Oh, si ini dan si ini. Dan seterusnya kita menanyakan setiap kali kita terakhir ketemu dengan orang itu. Nah, itu pada akhirnya awalnya kita menggunakan satu orang narasumber. Ternyata dengan menggunakan teknik snowball sampling kita mendapatkan sampel yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya gitu ya, tapi tetap purposif misalkan. Nah, kemudian berikutnya dalam penelitian kualitatif, sumber data kualitatif dipilih berdasarkan pada kebutuhan atau pemenuhan informasi data yang dikumpulkan. Kemudian sampling yang dilakukan pada peneliti terjun ke lapangan. Juga bisa yang kita melakukan sampling seperti ini disebut dengan namanya, ada yang kita menyebutnya namanya sampling aksidental. Jadi sampling aksidental itu sampling atau pemilihan sampel ya berdasarkan kebetulan aja, oh ada orangnya nih kita wawancarai gitu, namanya sampling aksidental. Tapi biasanya walaupun aksidental tetap kalau dalam penelitian kualitatif itu pasti purposif, karena sekali lagi instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah si penelitinya itu sendiri. Contohnya misalkan dalam penelitian kualitatif,
contoh ada analisis nilai pendidikan dalam novel ya karya siapa gitu, itu kan istilahnya sudah pasti tidak ada sampel kan, seperti itu tidak ada sampel kan. Beda ya dengan yang penelitian itu ada sampel. Kalau ini kan nggak ada sampelnya. Analisis nilai pendidikan itu kan tidak ada sampelnya. Jadi tidak harus selalu ada ya. Tapi kalau misalkan ada ya nggak apa-apa aja. Tapi pemilihan sampelnya sekali lagi kalau yang kualitatif itu biasanya adalah purposive. Sampel atau sumber data pada penelitian kualitatif. Nah, pada peneliti kualitatif perlu menyebutkan sumber penelitian sejak awal meskipun sementara. Saat penyusunan proposal kita nyebutin. Jadi sumber datanya itu siapa? Ada berapa orang? Siapa aja? Misalkan sumber data pada penelitian ini adalah guru di SDN 5 Kota Serang. Ya, guru, kepala sekolah, guru, kemudian siswa dan orang tua siswa di SDN 5 Kota Serang. Jadi kita sebutkan siapa itu ininya, sumbernya. Gitu. Jadi sudah jelas di situ. Nah, pilih sumber penelitian yang kaya informasi yang dapat dicari datanya atau sesuai dengan sesuai dengan kecenderungan data. Sebentar ada yang baru masuk yang saya share untuk daftar hadirnya. Sebentar. Jadi di chat aja ya. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Nah, sampel atau sumber data pada penelitian kualitatif saya ulangi lagi. Jadi dalam penelitian kualitatif itu kita perlu menyebutkan siapa sampelnya gitu ya. Orangnya siapa aja, berapa orang gitu kita sebutkan. Kalau gurunya berapa, siswa-siswanya berapa gitu disebutkan dari awal ya. Nah, kemudian teknik yang digunakan biasanya adalah tekniknya ada purposive. Ya, jadi yang sesuai dengan keinginan penulis ya, peneliti ya, sesuai dengan tujuan atau pertimbangan tertentu, kemudian snowball. Nah, jika informannya menggunakan orang, pastikan orang tersebut menguasai informasinya. Jadi jangan sampai kita memilih informan yang tidak kaya informasi gitu, ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu, ngapain kita pilih itu. Nah, khawatirnya nanti kalau informasinya nggak dikuasai, takutnya nanti kita mendapati informasi yang tidak valid ya. Kemudian orangnya harus terlibat langsung. Ya, orang harus terlibat langsung dalam peristiwa yang sedang kita amati. Kemudian ada punya waktu luang untuk memberikan informasi kepada kita, bebas dari pengaruh luar. Nah, ini yang sangat sulit ya. Yang sangat sulit ketika kita menggali informasi dari orang lain, kita nggak tahu orangnya sebelumnya diapain, siapa tahu dikondisikan gitu ya untuk memberikan jawaban tertentu ketika ada peneliti datang untuk mencari informasi dari dia. Kemudian dapat menjaga hubungan baik dengan peneliti. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini mohon diperhatikan ketika kita menggunakan sumber datanya atau orang sebagai sumber data kita. Ini jelas ya, perlu jelas awalnya. Data penelitian kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata ya, kata verbal bukan dalam bentuk angka. Nah, jadi data kualitatif dalam penelitian yaitu gambaran umum objek yang diteliti. Artinya masih perlu dianalisis untuk mendapat jawaban dari menjawab rumusan masalahnya tadi. Pencarian data dari sampel itu akan berhenti ketika peneliti telah mendapatkan data atau informasi yang jenuh dari informan. Jenuh itu artinya sudah kembali lagi informasinya itu kayak sebelumnya gitu. Jadi informasinya atau mungkin sudah cukup menggambarkan menurut kita itu ya, sudah cukup lah gitu. Sudah dapat semua nih, gambaran besarnya udah dapat semua. Nah, itu kita menggunakan kita berhenti untuk mencari data. Atau bisa juga jenuh itu adalah suatu kondisi di mana datanya itu yaitu udah nggak ada hal yang baru lagi, yang berbeda lagi dengan yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada judul penggunaan bahasa komunikasi driver Gojek dengan konsumen dalam memberikan pelayanan. Ini ada judul penelitian, objeknya adalah komunikasi driver Gojek dengan konsumen. Kemudian sumber datanya adalah driver, kan udah pasti ya, ada drivernya, penggunaan bahasa komunikasi driver, maka sumber datanya adalah driver. Objek pada driver tersebut yang kita amati adalah komunikasinya dengan konsumen, komunikasi si fulan dengan konsumen, itu yang kita amati sebagai objek dalam penelitian kita. Sementara sumber datanya adalah dari driver tersebut.
Nah, kita kan bisa melihat bagaimana dia berkomunikasi dengan si driver, maksudnya berkomunikasi dengan konsumennya atau penumpangnya. Nah, bagaimana teknik yang digunakan? Nah, tekniknya itu kita menggunakan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball ya, snowball sampling. Nah, kenapa? Karena kemampuan berkomunikasi seorang itu berbeda-beda. Artinya kita memang udah purposif nih, driver udah jelasnya, tapi kita nggak tahu nih driver yang mana lagi nih, maka kita gunakan teknik snowball. Kemudian, karena kita ingin memiliki banyak data ya, jadi kita pengen sebanyak-banyaknya ya, gitu. Random ya, nggak random ya, nggak ada istilah random dalam penelitian kualitatif. Nah, data penelitian itu adalah, apa itu data? Data itu adalah fakta empiris. Empiris itu artinya adalah sesuatu yang dapat diindera, dapat dilihat, dapat dicium, dapat diraba, dapat dirasa. Nah, itu namanya empiris. Yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, data penelitian berarti adalah data penelitian yang berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Nah, jenis-jenis data ini berdasarkan sumbernya, ada data primer, data sekunder. Nanti kita bahas di belakang. Berdasarkan sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini yang hari ini kita bahas yang kualitatif. Berdasarkan prosesnya atau cara mendapatkannya ada yang diskret, ada yang kontinum, ini kita bahas. Berdasarkan skala pengukurannya nominal, ordinal, interval rasio. Kedua jenis data ini masuknya ke data yang kuantitatif, jadi kita nggak bahas. Nah, untuk data primer, ya tadi saya sebutkan berdasarkan sumbernya itu ada data primer. Apa sih data primer itu? Data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Jadi, kalau misalkan di sana ada suatu tokoh masyarakat, kita mendapatkan data dari tokoh tersebut, maka data yang kita peroleh namanya data primer. Kita langsung mencari data dari sumbernya. Atau disebut juga data asli, atau data baru yang sifatnya up to date, ya, karena kita mencari ketika melakukan penelitian. Kalau nggak up to date itu berarti yang seperti apa? Yang sekunder tadi, yang kedua gitu ya. Kalau kita mencari data saat itu juga kita mencari, maka data yang kita dapatkan disebut dengan data yang update atau up to date. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah tekniknya bisa observasi, bisa wawancara, bisa FGD ya, focus group discussion, dan juga bisa menggunakan penyebaran kuesioner. Nah, sementara data sekunder apa? Kalau data sekunder kan berarti sekunder itu kedua ya. Nah, sekunder itu berarti data yang diperoleh tapi kita nggak langsung dapat dari informannya. Sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan data itu dari BPS, Biro Pusat Statistik. Bisa dari buku. Jadi buku ini menuliskan data tertentu, misalkan laporan statistik atau pernah buku ada judulnya, kalau BPS itu menerbitkan buku Banten dalam angka misalkan ya. Itu bisa digunakan oleh peneliti untuk menjadikan dasar ya, data empiris gitu. Itu dari buku itu. Atau dari laporan atau jurnal bahkan. Jadi jurnal ini misalkan ada suatu report, ada satu hasil penelitian atau ada data, ya kita bisa mengambil data yang sama dengan merujuk pada jurnal yang kita baca itu dan lain-lain yang macam-macam ya. Jadi kita sebut. Nah, kenapa tadi disebut kalau kita menggunakan atau mengambil data saat ini disebut dengan up to date? Nah, kalau misalkan kita mencari data dari satu sumber dan itu kita membaca dari skripsi, di tesis atau di disertasi orang, maka itu adalah data yang mungkin data lama gitu ya. Maka nggak disebut sebagai up to date gitu ya. Nah, itu maksudnya datanya data sekunder ya. Dari disertasi, dari skripsi gitu, itu kita bisa dapetin data sekunder. Nah, apa itu data kualitatif? Ya, data yang bukan dalam bentuk angka, sederhananya seperti itu. Apakah ada data yang dalam bentuk angka? Kalau misalkan ada data dalam bentuk bukan angka, tetapi kemudian diangkakan, maka dia bukan kualitatif juga. Dia masuknya kuantitatif. Contohnya adalah ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawabannya itu misalkan sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Misalkan jawabannya seperti itu. Nah, jawabannya kan berupa kata-kata, bukan angka. Akan tetapi ketika kata-kata ini kita buat skala, kemudian skala ini berubah menjadi angka, nah maka proses seperti itu kita masuknya namanya adalah kuantifikasi. Nah, ketika menjadikan setiap pilihan sangat setuju dengan suatu angka, setuju dengan angka yang lain, tidak setuju dengan angka yang berbeda lagi, sangat tidak setuju digunakan angka yang lain lagi, maka angka-angka yang data yang kita peroleh kemudian diangkakan tersebut menjadi kuantitatif ya. Jadi kalau tetap sebagai kualitatif ya datanya berupa itu aja, data berupa kata-kata aja. Kemudian ini ngomongin data ya, bukan ngomongin metode.
diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalkan wawancara, analisis dokumen, diskusi, atau observasi yang telah dituangkan dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip. Atau bentuk lainnya yang bisa dilakukan adalah pemotretan atau rekaman video, yang penting kan bukan angka. Nah, bagaimana sih teknik dan instrumen pengumpulan datanya? Nah, apa sih teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, atau teknik yang menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ada kira-kira seperti ini. Ada teknik observasi, ada komunikasi, bisa wawancara, bisa angket, ada kuesioner, kemudian teknik pengukuran, ada teknik sosiometris, dan teknik dokumenter. Tapi ini kita bahas semua ya, karena yang bersesuaian dengan kualitatif aja. Yang pertama adalah observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Nah, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa. Jadi kita langsung mengamati di tempat kejadian. Ya, di sekolah gitu ya, di masyarakat gitu, kita langsung mengamati, mengobservasi. Nah, jenis observasi itu ada dua. Yang pertama adalah observasi langsung. Itu kalau observernya atau kita sebagai peneliti itu bersama dengan objek yang diteliti. Jadi kita terlibat di dalam aktivitas kegiatan mereka. Misalkan pada penelitian participatory action research atau PAR. Nah, itu si peneliti itu terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat. Nah, selagi dia mengikuti atau terlibat di dalam kegiatan masyarakat, di saat itu juga dia melakukan observasi, mengamati gerak-gerik dari kiri kanan segala macam. Itu berarti observasi secara langsung. Atau ada juga observasi yang dilakukan tidak secara langsung, yaitu observasi yang dilakukan bukan pada saat berlangsungnya peristiwa. Sebagai contoh misalkan melalui film, slide, atau foto. Jadi kita juga bisa mengamati suatu peristiwa dengan menggunakan dokumentasinya. Kemudian klasifikasi observasi ini menurut Frydenberg ada 4. Yang pertama observasi partisipasi, ada observasi saja, ada observasi terbatas, dan ada partisipasi terbatas. Kita masuk lagi. Nah, kalau yang observasi partisipan itu suatu proses observasi dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian. Jadi ini kita sebut tadi namanya partisipasi observasi langsung ya. Jadi mengambil bagian ya dalam kehidupan orang yang diobservasi. Atau ada juga yang non partisipan. Jadi observasinya tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pelaku pengamat. Jadi dia kalau ibarat kata di sekolah itu misalkan ada guru lagi praktek ngajar, nah kita itu duduk di belakang, kemudian kita ngeliatin bagaimana guru mengajar, atau dari luar gitu mengamati guru mengajar. Itu disebut dengan observasi non partisipan. Tapi observasinya langsung bukan, ya observasi langsung tapi non partisipan. Ya, jadi dia langsung, maksudnya saat peristiwa itu berlangsung, nah tetapi dia tidak terlibat, dia hanya mengamati aja, maka melihat aja, maka disebut dengan observasi non partisipan. Kemudian ada observasi sistematis. Sistematis ini observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang harus diobservasi lengkap dengan kategorinya. Nah, ini yang saya sarankan ketika mahasiswa melakukan penelitian sifatnya itu pendidikan ya, penelitian yang dasar ya, grounded research. Itu saya menyarankan mahasiswa melakukan observasi dengan menggunakan teknik observasi sistematis ini. Ya, tujuannya adalah agar apa? Agar si mahasiswa mengobservasi sesuatu itu, mengamati sesuatu itu udah jelas apa yang mau diamati, poin-poinnya apa saja. Nah, ini jadi yang penelitian grounded atau penelitian dasar di dalam pendidikan itu saya menyarankan mahasiswa melakukan pengobservasian secara sistematis. Kemudian yang keempat adalah observasi non sistematis. Jadi apa aja dilihat gitu aja, tanpa nggak batasin. Nah, tapi ini nanti jadi sangat luas, dan ini sangat tidak terbatas nanti hasilnya gitu ya. Apa sih dari sekian banyak tadi beberapa hal yang kita lihat menarik observasi, ternyata observasi juga punya keterbatasan. Yang pertama adalah tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Ya, apalagi kalau misalkan mengobservasinya dalam waktu yang sangat lama dan banyak hal yang perlu diamati. Itu kan kalau kita nggak catat, itu juga pasti akan sangat berpengaruh terhadap hasil pengamatan kita. Kemudian yang kedua, kelemahan dalam pencatatan, karena agak rumit juga ya kalau misalkan kita sambil, apalagi yang partisipasi yang sifatnya itu
langsung ya, partisipasi langsung, observasi langsung dan partisipatif, itu agak sulit kita mencatat. Kemudian yang ketiga, banyak kejadian atau keadaan objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Ya, ini juga kan beberapa hal yang sangat sensitif, itu kan nggak mungkin kita juga ikut campur dalam kegiatan tersebut. Sering ditemui observasi yang diberi tingkah laku baik karena tahu akan diobservasi. Jadi ini ada satu situasi yang sifatnya itu adalah sebutannya itu artifisial atau buatan, dibuat-buat seolah-olah terjadi seperti itu karena tahu mau diobservasi. Seperti halnya guru mau ngajar nih, ya mau diamati sama pengawas sama kepala sekolah, maka guru ini sudah mempersiapkan RPP, kemudian anaknya dikondisikan, alat peraganya dibuat, kemudian slide-nya dibagus-bagusin segala macam, udah dipersiapkan lah dengan sangat matang. Nah dari situ menjadi observasinya itu tidak murni lagi gitu ya, karena ada buatan di situ, ada sesuatu yang dibuat-buat. Banyak gejala yang dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba observasi tidak dapat dilakukan. Nah, kelebihannya banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi sehingga hasilnya akurat atau sulit dibantah. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misalnya karena responden terlalu sibuk, ya jadi nggak bisa meluangkan waktu untuk diwawancarai. Kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Jadi yang mau observasinya lebih dari satu. Banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpulan data yang lain. Jadi dengan kita mengamati, ternyata ada banyak juga lah kelebihan-kelebihannya ketika kita mengamati atau mengumpulkan data dengan menggunakan observasi. Cara observasi siapa aja? Ya pasti aktor kan, pelaku tempat, bisa kegiatan, bisa benda, bisa alat, bisa waktu, bisa peristiwa, bisa tujuan, bisa perasaan. Jadi observasi itu bukan hanya yang kamu lihat ini aktivitasnya aja, bisa juga tempatnya, bisa pelakunya, bisa benda, bisa waktu gitu ya, bisa kegiatan, bisa tujuan tertentu juga bisa kita observasi. Kemudian yang kedua adalah selain tadi adalah observasi, yang kedua adalah teknik komunikasi. Nah, teknik komunikasi ini kita bagi jadi dua. Jadi pengumpulan data yang kedua ya. Yang pertama tadi adalah observasi, yang kedua adalah komunikasi. Untuk komunikasi itu ada dua. Yang pertama komunikasi langsung, yang kedua komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung isinya apa aja? Komunikasi langsung itu namanya istilah lainnya adalah wawancara. Jadi kita langsung berwawancara. Kemudian yang kedua, teknik komunikasi tidak langsung itu isinya apa? Isinya adalah kita menggunakan angket. Nama lain angket adalah kuesioner. Jadi ada yang nyebut angket, ada yang nyebut kuesioner, itu dua hal yang sama ya. Sekarang apa itu wawancara atau interview? Nah, wawancara atau interview adalah suatu proses atau interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Nah, ini juga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan melalui kontak langsung dengan tatap muka. Jadi wawancara ini harus langsung. Jenis wawancara ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu berarti pertanyaan dan alternatif jawaban telah ditetapkan lebih dulu. Jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Ini misalkan jawabannya ya tidak, pernah, paling itu aja. Nah, tapi tidak kita kuantifikasikan. Setuju, tidak setuju. Kita mewawancari itu boleh, jawabannya udah ada. Itu lebih cepat biasanya dan lebih mudah dianalisis gitu, nggak kemana-mana. Tapi ada juga wawancara yang tidak terstruktur. Jadi pertanyaannya ada tapi jawabannya tidak disiapkan. Sifatnya itu kadang ada yang kalau tidak tertutup itu informal ya. Sifatnya informal tetapi sebenarnya itu kita sudah mempersiapkan. Nah, disesuaikan dengan subjek dan suasana. Kemudian angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu alat pengumpulan informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Jadi kita nggak ketemu langsung ya. Jadi kita menggunakan kuesioner. Nah, klasifikasi kuesioner ada namanya berstruktur atau tertutup. Nah, berupa pertanyaan disertai alternatif jawaban. Ada juga kuesioner yang tidak berstruktur atau terbuka. Jadi ada jawaban tapi ada pertanyaan tapi pertanyaannya bebas dijawabnya. Jadi tapi ini orang yang ingat ya, ini beda orangnya nggak ketemu ya. Kuesioner kombinasi terus tidak struktur itu bisa. Ini lebih bagus lagi. Kuesioner semi terbuka, ada kuesioner yang memberi kebebasan tapi di bawahnya juga ada yang alternatif jawaban yang sudah tersedia juga bisa dituliskan. Ini saya skip aja ya, karena ini bukan punya kita. Ini orang. Nah, berikutnya ada FGD, bisa dilakukan juga. Nah, kemudian berikutnya adalah instrumen penelitian. Jadi kalau tadi seperti yang saya sebutin, teknik itu berarti kan caranya mancing ya. Maka alat yang digunakan untuk mancing itu apa?
caranya adalah observasi. Nah, apa yang kita gunakan untuk melakukan observasi? Caranya adalah wawancara atau tadi komunikasi langsung atau komunikasi aja. Nah, itu kan cara tekniknya. Nah, alatnya apa yang digunakan? Nah, kita sebut dengan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena disebut dengan variabel. Nah, macam-macam instrumen penelitian, nah ini tergantung tadi tekniknya ya. Ada angket atau kuesioner, berarti kalau kita menggunakan teknik komunikasi tidak langsung. Pedoman cara berarti kalau kita menggunakan teknik komunikasi langsung. Lembar observasi berarti ini kalau misalkan kita menggunakan teknik observasi. Ada catatan anekdot berarti kita juga menggunakan observasi. Catatan berkala, data cek atau skala nilai. Jadi ini instrumen yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tergantung sekali lagi tekniknya apa. Kalau misalkan tekniknya wawancara, maka nggak perlu yang namanya lembar observasi. Selain seperti itu ya. Jadi disesuaikan antara teknik dengan instrumen. Untuk pemeriksaan keabsahan dalam penelitian kualitatif itu kita menggunakan namanya teknik triangulasi. Nah, triangulasi itu suatu teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data untuk mengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Bahasa kerennya triangulasi ini adalah tabayun. Jadi ketika ada suatu informasi yang datang itu nggak kita anggap sebagai sesuatu yang benar atau suatu sebuah fakta. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu fakta sebelum kita konfirmasi kebenarannya. Ya, bukan kebenaran tapi keabsahannya. Nah, kemudian teknik triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif itu ada 4 ya. Yang pertama triangulasi data, yang kedua triangulasi peneliti, yang ketiga triangulasi metodologi, yang keempat triangulasi teori. Jadi di beberapa buku triangulasi itu ada 3. Ya, namanya triangulasi metode, triangulasi sumber sama satu lagi adalah triangulasi waktu. Kalau di sini ditambahkan satu lagi namanya triangulasi teori. Jadi ada 4 yang menurut sumber ini. Nah, triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif ya, berdasarkan sudut pandang tertentu. Artinya, guna menarik suatu simpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, multi perspektif. Jadi tidak hanya melihat keabsahan atau informasi itu dari satu sisi aja, tapi akan lebih menarik kalau misalkan kita bisa memperlihatkan bagaimana sisi lain itu juga dilibatkan dalam penarikan informasi atau pengambilan informasi. Yang pertama triangulasi data. Triangulasi data ini dapat disebut juga dengan namanya triangulasi sumber. Ya, nama lainnya di buku lain nyebutnya triangulasi sumber. Nah, cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data ia berusaha menggunakan berbagai sumber yang ada. Nah, kalau triangulasi triangulasi data, triangulasi sumber contohnya seperti ini. Contohnya, ini ada guru A. Ada guru A. Ketika kita tanya satu pertanyaan tertentu, dia menjawab sebuah kalimat, bla 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 kalimat. Nah, sebagai seorang peneliti, ini kita nggak bisa langsung menganggap ini adalah sesuatu yang absah atau benar. Apakah ini benar gitu ya? Satu kalimat yang disampaikan oleh guru A ini benar nggak? Nah, karena kita mau tabayun, kita melakukan proses tabayun, pengecekan, atau mencari perspektif yang lain, atau disebutnya juga namanya triangulasi. Nah, maka di sini kita mencari sumber yang lain. Katakanlah guru B. Guru A mengatakan demikian. Nah, sekarang dengan pertanyaan yang sama kita pengen tahu apakah pernyataan guru B sejalan nggak? Mungkin kalau sama nggak mungkin kalau sama bisa jadi nggak sama. Tapi kalau pernyataannya sejalan atau senada, ya berarti kita katakan bahwa ada 2 orang yang menyimpulkan atau menyampaikan suatu informasi yang senada. Maka kita katakan informasi tersebut abstrak. Artinya kita melakukan triangulasi sumber. Jadi kita menggunakan sumber yang berbeda. Ini kalau misalkan guru, kalau misalkan guru sama guru kita tambah lagi deh. Misalkan ada staff ya yang pengadministrasi, staff 1 nih. Kita tanyakan lagi. Pertanyaan sama, bagaimana jawaban si staff ini? Nah, kalau jawaban si staff guru 1, guru A sama guru B ini senada, maka kita katakan bahwa informasi ini adalah abstrak. Jadi pesan saya adalah ketika kamu mewawancari satu orang sumber, kemudian dia mengatakan demikian, bla 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 gitu mengatakan, maka jangan kamu langsung masukkan informasi tersebut ke dalam skripsi sebagai laporan. Jangan langsung. Kamu perlu melakukan dulu tabayun, melakukan dulu triangulasi. Salah satu teknik triangulasi yang bisa dilakukan adalah triangulasi sumber atau
nama lainnya adalah triangulasi data. Nah, triangulasi data ini dilakukan dengan mewawancarai atau mengambil sumber atau mengambil informasi dari sumber yang berbeda. Ya mungkin pertanyaan kita pakai pertanyaan gitu ya, pertanyaannya sama, tapi kita berikan pertanyaan ini ke sumber yang berbeda-beda. Nah, ternyata dari sumber yang berbeda-beda ini misalkan ya, itu memberikan informasi yang senada. Sekali lagi kalau misalkan sama persis nggak mungkin, tapi kalau informasinya senada itu mirip, ya berarti kita katakan bahwa informasi itu merupakan suatu informasi yang absah, benar. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam laporan skripsi kamu. Ya kalau misalkan hanya satu orang aja yang mengatakan, maka kita nggak bisa langsung memasukkan itu sebagai atau menganggap itu sebagai sesuatu yang benar gitu. Jadi sering itu mahasiswa menuliskan laporan penelitiannya itu di bab 4 langsung dia tuliskan aja apa yang dia dengar dari satu orang, ditulisin semua gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dia omongin itu benar? Dari mana kamu tahu bahwa itu benar? Dari mana kita bisa ngecek bahwa dia itu benar? Mungkin dia menguasai banyak informasi, tapi informasi yang dia punya atau yang dia tahu, apakah informasi yang juga yang diberikannya benar gitu kan, kita kan nggak tahu. Nah, maka kita perlu mencari tahu dengan melakukan berbagai macam teknik pengkonfirmasian atau pengujian paksaan. Yang bisa kami lakukan pertama adalah triangulasi data atau triangulasi sumber. Yang kedua adalah triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian triangulasi yang dilakukan dengan menyelenggarakan diskusi atau melibatkan beberapa peneliti yang punya pengetahuan yang mencukupi. Jadi berdasarkan satu fenomena, misalnya ada peneliti lain yang sudah melakukan penelitian, nah kita bisa mengonfirmasi terhadap peneliti yang lain. Ya, ini juga istilahnya menguji hasil penelitian oleh peneliti yang lain, itu triangulasi antar peneliti juga bisa ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa data kita itu dipastikan keabsahannya. Yang ketiga yang adalah triangulasi metodologis. Kalau tadi misalkan kita menggunakan teknik wawancara dengan guru A, kita melakukan wawancara, kemudian kita mendapatkan informasi pertama, ada informasi. Nah, kita akan melakukan triangulasi, namanya triangulasi metode. Nah, teknik triangulasi metode ini, kalau tadi kita menggunakan wawancara, maka triangulasi metodenya bisa kita kombinasikan misalkan dengan dokumentasi. Misalkan kita tanya, Ibu ada nggak foto kegiatan yang tadi Ibu sebutkan? Ada nggak buktinya? Kalau misalkan Ibu mengajar dengan menggunakan metode problem solving, boleh nggak Bu lihat RPP-nya? Namanya itu kita sedang melakukan triangulasi metode. Jadi yang tadinya wawancara kita dukung dengan dokumentasi. Jadi ini ketersediaan dokumen pendukung ya. Dokumen pendukung itu bisa foto, bisa video, bisa juga laporan, bisa juga perangkat gitu ya yang digunakan ketika guru mengajar misalkan. Itu kita perlu dokumen seperti itu. Nah, selain dokumentasi kita juga bisa menggunakan observasi misalkan. Observasinya udah bisa observasi langsung, bisa observasi tidak langsung ya. Nah, observasi ini misalkan gurunya mengatakan saya menggunakan metode kontekstual atau pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Oke, di RPP-nya ada, foto-fotonya ada, tapi kamu masih kurang yakin, ya sudah kamu observasi ketika dia mengajar seperti apa. Ibu mau ngajar, oke boleh saya ke kelas Ibu untuk ngeliat ya, Ibu ngajar misalkan gimana sih gitu ya. Nah, kamu boleh melakukan hal seperti itu. Nah, berarti kita sudah melakukan yang namanya triangulasi metode ya, yang tadinya kita menggunakan wawancara. Nah, maka kita kombinasikan atau kita konfirmasi hasil wawancara ini dengan menggunakan observasi dokumentasi. Tetapi ada satu logik yang harus dibalik ya. Mohon diperhatikan juga bahwa urutan yang benar itu adalah observasi dulu, baru wawancara ya. Jadi jangan wawancara dulu baru observasi ya, ketuker ya. Nah, jadi kalau setelah observasi kemudian wawancara kemudian observasi lagi ya boleh. Ingat bahwa observasi itu nggak harus selalu berkaitan dengan mata ya. Pokoknya kita mau mengungkapkan semua panca indera kita, bukan hanya mata aja. Dengar gitu kan, itu juga kita melakukan observasi.
gitu. Nah, kalau setelah dia observasi, kemudian wawancara, kemudian observasi lagi, dia bisa. Nah, ini seperti halnya dalam pembelajaran kurikulum 2013 ya, yang 5M tadi, pendekatan saintifik pakai metode 5M atau model 5M. Pertama, M yang pertama kan mengamati, yang kedua menanya. Lihat, mengamati dulu baru menanya gitu. Jadi kenapa? Karena orang nggak mungkin bisa nanya kalau sebelum dia mengamati. Jadi amati dulu, baru dia bisa nanya. Kalau dia belum mengamati, agak sulit dia mau nanya apa. Tidak ada rasa penasaran. Yang keempat adalah triangulasi teori ya. Jadi triangulasi ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari suatu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Nah, peneliti harus memahami teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penyelesaian peneliti sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang mantap. Maka seperti yang saya sebutkan di sebelumnya di pengantar tentang metode kualitatif. Jadi metode kualitatif ini secara kasat mata kelihatan mudah, tetapi ternyata dalam kualitatif itu menuntut banyak hal yang harus kita penuhi. Yang paling kelihatan adalah kemampuan kita mengungkap suatu makna dari suatu peristiwa. Kalau kita hanya bisa melihat makna suatu peristiwa hanya dari sisi permukaan aja, maka berarti kemampuan kita mendeskripsikan juga kurang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga penguasaan kita terhadap teori-teori yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang sebelum kita. Jadi penelitian-penelitian lain sudah banyak teorinya. Maka penelitian-penelitian kualitatif itu si penelitinya itu membutuhkan banget pengetahuan yang sangat mendasar mengenai hal yang sedang dia teliti. Terutama teori-teori yang sudah berkembang, teori yang dia gunakan. Detektor data juga harus dia kuatkan gitu ya. Jadi disitulah tingkat kesulitan penelitian kualitatif. Ini ada contohnya kira-kira seperti ini. Nah, ada contoh seperti ini judulnya, pengaruh belajar kelompok terhadap hasil belajar bahasa Inggris siswa. Judul seperti ini ya. Nah, walaupun ini judulnya kelihatan kayak kuantitatif, tapi ini bisa dibawa ke kualitatif, tidak salah ya. Nah, tekniknya yang digunakan adalah observasi. Observasinya jenisnya adalah observasi langsung. Nah, observasi langsung terhadap kegiatan belajar kelompok siswa dengan bimbingan guru bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar bahasa Inggris. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana aktivitas guru menerapkan metode belajar kelompok, kemudian nanti juga diamati bagaimana hasil belajarnya. Jadi ini adalah teknik yang digunakan adalah teknik observasi. Yang kedua teknik yang digunakan adalah teknik wawancara. Siapa yang diwawancarai? Wawancaranya adalah di sini jelas adalah guru dan siswa. Jadi wawancaranya di sini ditujukan kepada guru dan juga siswa. Nah, wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam yang tak terstruktur. Nah, terlebih dahulu disusun garis-garisnya pertanyaannya atau pernyataannya, pertanyaan yang disampaikan kepada informan berdasarkan pada fokus dan subfokus penelitian. Lalu dalam bahasa penelitian kuantitatif ini kita sebut dengan namanya kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi ini diturunkan berdasarkan indikator. Nah, di sini kita pakai istilah namanya fokus dan subfokus. Ya, kisi-kisinya itu disebutnya garis-garis besar. Jadi ada dua hal yang mungkin produknya sama tapi dengan menggunakan istilah yang berbeda. Jadi ternyata ketika kita mau membuat instrumen wawancara pun kita terlebih dahulu membuat dulu yang namanya kisi-kisi wawancaranya atau garis-garis besar pertanyaannya. Lalu setelah itu dibuat pertanyaannya, itu boleh. Kemudian untuk yang kuantitatifnya, kalau tadi kan kualitatif itu yang pengamatan terhadap dan pewawancara ya, seperti penggunaan metode belajar kelompok seperti tadi. Untuk hasil belajar ya di sini ternyata kita menggunakan tes. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pelajaran bahasa Inggris kita menggunakan tes. Pemberian tes dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum dan sesudah. Jadi untuk yang kemampuan hasil belajar bahasa Inggris ini tetap menggunakan kuantitatif. Juga kita bisa menggunakan teknik dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian selain data primer juga menggunakan data sekunder yaitu berdasarkan teori-teori dan studi pusaka. Ya, mungkin itu ya untuk presentasi atau materi kuliah kita hari ini. Selesai ya, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Yang belum silakan langsung dulu. Jadi itu ya sederhananya, simpelnya ya. Jadi untuk
untuk mengumpulkan data kita membutuhkan teknik ya. Tekniknya apa nih yang mau kita kumpulkan? Nah, tergantung pertama sumber datanya dulu ya. Jenis dan sumber. Kalau pertama kan jenis, ada kuantitatif, ada kualitatif, kemudian sumber. Sumber datanya ini siapa? Apakah guru, apakah siswa, apakah peristiwa, apakah objek tertentu, itu kan sumber datanya. Informannya siapa gitu kan. Jadi kita harus pastikan dulu. Nah, setelah itu baru kita ketemu dengan tekniknya. Kalau saya pengen dapatin data tentang aktivitas ya, kira-kira bagaimana sih caranya gitu ya. Oh, caranya saya bisa menggunakan pengamatan, misalkan observasi. Kalau saya pengen dapatin informasi tentang kepuasan gitu ya, oh berarti saya menggunakan misalkan bisa angket, bisa wawancara gitu dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan sumber data dan jenis data yang mau kita kumpulkan. Jadi jenis datanya apa, sumber datanya apa. Baru setelah itu kita tentukan tekniknya. Tekniknya seperti apa nih? Kalau udah dapat tekniknya, baru kita bisa tentukan instrumennya atau alat yang kita gunakan. Kalau udah seperti itu baru tuh. Jadi dari awal kalau kita ngomongin metodologi, berarti di bab 3 kita harus sudah pastikan tuh, saya mau mencari data tentang A. Sudah dapat data tentang A, kemudian kita ditentukan dulu siapa nih data ini dapatnya dari siapa nih, dari mana nih gitu ya. Jangan nanti datanya nggak sesuai sama sumbernya. Sudah kalau yang formatif ya, jenis datanya nih ada penelitian, ada data kuantitatifnya dan ada data kualitatif. Nah, di sini ada sumber datanya ya kan, ada sumber data. Nah, di sini untuk data kualitatif ini dengan angket terbuka, wawancara dan diskusi fokus ya atau FGD ya. Kemudian berikutnya untuk data kuantitatif berupa angka, penilaian responden ya menggunakan kuesioner ya. Bedanya itu aja. Nah, sumber datanya dari responden, ada ahli, kemudian pimpinan dan dosen. Kali ini langkah-langkah ininya. Ini ada kisi-kisi wawancara ya. Jadi ini instrumennya. Instrumen yang digunakan untuk analisis kebutuhan adalah kuesioner. Kemudian ada kuesionernya, bukan kuesioner, wawancara maksudnya. Wawancara, ini instrumen seperti ini. Ini kalau nggak salah saya waktu kemarin itu pakai yang wawancaranya ini terbuka ya, kuesioner terbuka ya. Nah, ada indikatornya, ini kisi-kisinya dimensi indikator. Ya, jadi buat dulu pertama itu dimensi itu berarti fokus ya, ada fokus, kemudian ini subfokusnya. Nah, ini kisi-kisi. Ntar bikin pertanyaannya nih, jadi ada seperti ini, nanti dibuat pertanyaannya. Ada yang baru masuk ya. Oke. Kemudian berikutnya ada juga tadi kan kisi-kisi wawancaranya ya. Karena ini baru teknik validasinya, export. Untuk teknik validasi berarti kalau kita nyebutinnya apa ya? Tadi itu yang keabsahan tadi, ada kaji ahli, evaluasi data ini, tapi ini beda metode, saya salah menampilkan. Ini beda metode, ini metodenya pakai metode formatif ya. Nah, ini kisi-kisi instrumen evaluasi, validasi dan revisi model. Ini untuk validasi model. Oke, jadi secara sederhana saya pengen sampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif pun kita perlu strict ya, perlu kuat terhadap instrumen ya. Jadi bukan hanya penelitian kuantitatif aja, instrumen juga kita penting. Nah, maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah fokus dari masalah kita. Fokus dari masalah kita itu maunya tentang apa gitu ya. Nah, setelah itu baru kita buat subfokusnya. Dari subfokus itu nanti kita bisa temukan data yang mendukung untuk subfokus itu diperoleh dari mana, jenisnya apa, datanya seperti apa, dari mana, kemudian baru dari situ kita bisa dapetin tekniknya. Oh, saya bisa dapetin data ini dengan cara wawancara. Oh, saya bisa dapetin data ini dengan cara observasi. Oh, saya bisa dapetin data ini dengan cara melakukan studi dokumentasi dengan FGD, dengan diskusi misalkan. Nah, dari situ udah dapetin tekniknya. Berikutnya adalah kita menentukan instrumennya apa yang digunakan. Jadi tekniknya dulu, udah dapat tekniknya baru instrumennya, alatnya. Kalau saya misalkan pakai wawancara nih, berarti saya menentukan instrumennya adalah lembar wawancara. Nah, bagaimana cara membuat lembar wawancara? Bikin dulu kisi-kisinya gitu, sesuai dengan fokus dan subfokusnya tadi. Jadi ada beberapa hal yang menurut yang sangat straight gitu. Jadi nggak sembarang gitu, sama seperti di kuantitatif juga.
Nah, mungkin itu ya untuk hari ini. Nanti kita minggu depan insya Allah akan masuk ke bagaimana mengolah data. Pesan saya sih mulai minggu ini mulai dipikirkan pengumpulan datanya, karena nanti minggu depan itu kan pengolahan datanya. Nah, nanti minggu terakhir itu kita nggak masuk karena saya memberikan tugas kepada mahasiswa sama seperti waktu kemarin kita mau UTS itu. Nah, tugasnya adalah dari kemarin itu kan judul kan kita udah bikin judul penelitian kan ya, judul yang masalah penelitian kemarin itu mirip seperti yang sebelumnya. Nah, nanti silakan kita buat instrumennya, misalkan instrumen wawancaranya, instrumen observasinya. Setelah itu kita cari datanya, jadi ke lapangan kita wawancari siapa gitu, kita tanya dan seterusnya, udah dapat informasinya, udah dapat hasil wawancaranya tersebut. Jangan lupa direkam ya, jangan lupa direkam hasil wawancaranya. Saat wawancara direkam, difoto gitu kan, divideoin. Saat observasi juga difoto-fotoin dan seterusnya. Nanti dari hasil pengobservasian, dari hasil pendokumentasian, dari hasil studi dokumen, kemudian hasil wawancara itu dikumpulkan semua, kemudian lakukan analisis dengan menggunakan teknik triangulasi. Nah, mudah-mudahan sih minggu depan saya bisa menyampaikan tentang teknik coding ya. Jadi bagaimana menganalisis data kualitatif dengan menggunakan teknik coding. Nah, dengan menggunakan teknik coding itu, maka triangulasi yang 4 itu semuanya akan masuk. Jadi dengan satu kali melakukan teknik coding, maka keempat triangulasi tersebut udah langsung dilakukan. Jadi kita nggak perlu memisah-misah, itu udah langsung ketemu langsung di teknik coding gitu. Nah, nanti pas waktu UAS baru tuh dikumpulin si hasil analisisnya. Teknik hasil analisisnya dikumpulkan gitu. Kalau kemarin kan kita sampai ke uji validitas untuk UTS, kalau ini sampai analisisnya. Oke deh, mungkin itu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi minggu depan di kampus ya untuk pertemuan terakhir sebelum kita UAS. Baik ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semuanya.